Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih lagi adik-adik sudah mau bergabung di ibadah hari Minggu pelayanan anak golongan anak TK Minggu 21 Maret 2021 bersama dengan Kak Holly, Kak Tia, dan Kak Yoni. Selamat beribadah. Halo adik-adik. Wah, adik-adik sehat-sehat semua ya. Udah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Pasti udah pada mandi nih. Udah pada sarapan belum adik-adik? Minum susu. Pinter. Kak Tia juga sudah minum susu. Kak Yoni juga sudah sarapan ya Kak? Nah, karena sudah sarapan, sudah minum susu, berarti adik-adik semangat. Kak Tia mau ajak adik-adik untuk berdiri, kita mau bernyanyi. Larilah, cepatlah. Adik-adik bisa ya? 1, 2, 3. Larilah, cepatlah, lo dan keluarga. Api Tuhan turun, sodok Gomora. Janganlah menoleh, lihat ke belakang. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Lebih cepat lagi. Larilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan turun, sodok Gomora. Janganlah menoleh, lihat ke belakang. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Oke, adik-adik belum capek ya? Kita masih mau nyanyi satu lagu lagi. Yesus di dalam rumahku. Ikuti gerakan Kak Tia ya adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jab Jesu mereka men he, kushi kushi he, kushi kushi he, kushi kushi he. Jab Jesu mereka men he, kushi kushi he, kushi kushi he. Adik-adik boleh duduk. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah. Kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik boleh berdiri lagi. Kita mau bernyanyi. Kita kerja sama-sama. 1, 2, 3. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang bersama. Kerjamu, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang bersama. Adik-adik, kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa Kak Tia. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau beribadah. Bimbinglah kami Tuhan. Amin. Adik-adik jangan duduk dulu. Kak Tia masih mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi Yesus sayang padaku. Adik-adik pasti bisa kan? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau
Adik-adik boleh duduk. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Holi. Kita sama-sama panggil Kak Holi yuk. 1, 2, 3. Kak Holi. Halo adik-adik semua. Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti adik-adik gak sabar ya? Kak Holi juga nih gak sabar mau menceritakan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, supaya kita semua siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati pikiran kami, hati kami, dan perilaku kami untuk siap menerima dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Holi mau menceritakan ulang nih tentang cerita yang diceritakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya beribu-ribu tahun yang lalu. Mau denger kan? Coba kita lihat ya gambar di sebelah Kak Holi ini nih. Jadi, suatu hari Tuhan Yesus itu mengajar murid-muridnya tentang hal kerajaan sorga. Murid-muridnya kira-kira paham nggak ya adik-adik? Nah, supaya murid-muridnya lebih mengerti dan paham, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan sorga melalui cerita para pekerja di kebun anggur. Penasaran kan adik-adik? Kayak gimana ya ceritanya? Nah, sekarang adik-adik duduk manis ya. Kak Holi akan ceritakan ulang cerita dari Tuhan Yesus tentang pekerja di kebun anggur. Jadi, suatu hari zaman lampau, ada seorang bapak yang memiliki kebun anggur. Luas sekali adik-adik, buahnya banyak. Wah, siapa yang di sini suka makan anggur? Wah, hebat. Pasti adik-adik semua sehat ya, karena suka makan buah dan sayur-sayuran hijau. Hebat semuanya. Sama seperti bapak pemilik kebun anggur ini adik-adik, dia sangat senang dengan hasil-hasil di kebun anggurnya. Tapi tahu nggak adik-adik, ternyata bapak ini butuh sekali banyak pekerja untuk merawat kebun anggurnya. Mulai dari ngambil-ngambilin rumput, ngasih pupuk, metik anggur, bawa-bawa anggurnya untuk diolah menjadi hal-hal lainnya. Nah, bapaknya bingung, gimana ya bisa dapat pekerja yang banyak untuk mengelola kebun anggurnya. Akhirnya, pagi-pagi benar, bapaknya pergi ke tempat ramai, ke dekat pasar, ke tengah kota. Dia cari-cari, ada nggak ya kelompok orang yang kira-kira bisa bekerja di kebun anggurnya. Kemudian adik-adik, dia melihat sekelompok orang pekerja yang dari pagi udah siap untuk menerima pekerjaan. Mereka sudah menunggu, siapa nih kira-kira yang bisa ngasih mereka pekerjaan. Kemudian si bapak mendekati mereka, dia tawarin pekerjaan. Halo bapak-bapak semua, bapak-bapak mau nggak bekerja di kebun anggur punya saya? Karena saya butuh banget nih banyak pekerja untuk kebun anggur saya. Wah, tanpa berpikir lama mereka bilang, siap pak, kami mau bekerja dari pagi. Wah, kemudian mereka dibilang sama bapaknya, oke, kalau begitu bapak-bapak sekalian untuk 1 hari bekerja, bapak-bapak dapat upah 1 dinar. Adik-adik tahu nggak, 1 dinar itu waktu zaman dulu banyak banget adik-adik. Itu bisa beli makan dan mencukupi kehidupan untuk 1 hari. Jadi itu adalah upah yang maksimal dan bagus pada saat itu. Nah, akhirnya dengan semangat, para pekerjanya datang nih ke kebun anggur bapak dan kemudian membantu untuk mengerjakan pekerjaan di kebun anggur. Tapi setelah dilihat-lihat, kayaknya masih banyak nih hal-hal yang belum dapat dikerjakan dengan pekerja yang jumlahnya belum terlalu banyak. Akhirnya adik-adik, apa yang bapak pemilik kebun anggur lakukan? Dia jalan lagi ke pasar, ke kota, ke tempat ramai. Dia cari lagi, kira-kira siapa ya yang belum punya pekerjaan untuk bisa diajak bekerja di kebun anggurnya. Pas lagi dilihat-lihat, ada nih sekelompok orang yang menganggur. Mereka belum punya pekerjaan. Akhirnya, bapak pemilik kebun mendekati mereka dan bertanya, Pak, mau nggak kerja yuk di kebun anggur saya? Saya butuh banyak pekerja untuk merawat kebun anggur saya. Wah, mereka senang sekali adik-adik. Mereka tuh bukan pekerja yang terampil.
mereka itu nggak nyangka akan menerima pekerjaan dari bapak pemilik kebun. Tanpa bersusah-susah lagi, mereka langsung aja ikut ke kebun anggur dan bekerja bersama dengan pekerja-pekerja yang sudah ada sebelumnya. Ternyata kebun anggur itu luas sekali adik-adik. Sekali lagi bapak itu mencari pekerja yang sedang menunggu pekerjaan. Lalu dia menemukan adik-adik bahwa sampai petang hari ternyata ada juga loh orang-orang yang belum memiliki pekerjaan. Akhirnya bapak pemilik kebun anggur itu yang murah hati itu mengajak orang-orang yang menganggur dan belum ada pekerjaan untuk bekerja. Mereka senang sekali adik-adik. Kenapa? Karena walaupun kemampuan mereka nggak sebaik pekerja-pekerja yang sudah siap dari pagi, mereka ternyata diberi kesempatan oleh si bapak untuk bekerja bersama-sama di kebun anggur. Mereka senang, akhirnya bisa dapat uang yang 1 dinar tadi untuk membiayai kehidupan keluarga mereka dan juga makanan mereka sehari-hari. Sampailah malam menjelang adik-adik. Sudah banyak pekerja yang bekerja dan akhirnya bapak pemilik kebun menyuruh mandor atau kepala pekerja untuk membagikan upah. Adik-adik ingat nggak upahnya berapa tadi sehari? Ya betul, 1 dinar. Sesuai dengan janjinya, mandor atau kepala pekerja, orang suruhan bapak pemilik kebun, membuat barisan. Ayo para pekerja berbaris. Dari yang paling sore datang sampai yang paling pagi datang. Kemudian mereka diberi upahnya. 1 dinar 1 orang, sesuai dengan janji di awal. Tahu nggak adik-adik? Kalau yang baru bekerja 1 jam, mereka senang sekali. Hi, aku punya uang untuk membeli makan. Tapi bapak-bapak pekerja yang sudah bekerja dari pagi, mereka ngomel. Mereka protes adik-adik. Kenapa ya mereka protes? Ya iya dong, mereka merasa nggak adil. Kenapa yang baru bekerja sebentar dapatnya sama mereka? Mereka berharap mereka bisa dapat lebih banyak uang. Lebih dari 1 dinar. Jadi mereka protes. Mereka bilang gini, Bapak, kok Bapak nggak adil sih? Kenapa mereka yang baru bekerja sebentar mendapatkan hal yang upah yang sama seperti kami yang sudah dari pagi bekerja? Itu kan nggak adil. Tahu nggak adik-adik, apa jawaban Bapak Mandor itu? Loh, Bapak-Bapak sekalian. Tadi kan seperti yang Tuan saya bilang, Bapak pemilik kebun anggur, kita sudah sepakat bahwa 1 hari hanya dihargai 1 dinar. Dan Bapak-Bapak setuju. Bukan salah Bapak pemilik kebun anggur kalau ia ingin bermurah hati memberikan bagian yang sama untuk setiap orang terlepas seberapa banyak usaha atau pekerjaan yang dilakukan. Nah, adik-adik tahu nggak? Dari sini kita harus banyak belajar. Tuhan itu ingin menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa hal kerajaan surga itu sama seperti hal bekerja di kebun anggur. Bukan masalah siapa yang lebih banyak melakukan hal baik dari orang lain, tapi itu hanya semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan untuk melayakkan kita semua melayaninya di ladang atau kebun pelayanannya. Ia ingin melibatkan lebih banyak orang untuk perluasan kerajaan sorga. Tuhan bisa saja memanggil dan mengikutsertakan siapapun, mau yang bisa melakukan pekerjaan atau yang kita rasa tidak bisa melakukan pekerjaan. Tuhan pasti memampukan setiap orang. Jadi gimana ya respon kita adik-adik? Sama seperti bapak-bapak yang sudah dari pagi bekerja, yang marah atau protes kalau kita merasa tidak adil? Tentu nggak boleh ya. Coba lihat gambar-gambar di samping sini. Ini contohnya, ada nggak kita yang merasa, kenapa ya mama papa tuh nggak adil? Adik dikasih kado yang lebih besar, sedangkan aku kadonya kecil. Padahal mungkin adiknya itu pengen boneka, kakaknya pengen mobil-mobilan Hot Wheels yang mungkin bentuknya kecil. Jadi kadonya dari luar terlihat kecil, tapi sebenarnya sesuai loh sama kebutuhan yang diinginkan oleh kakak dan adik. Jadi jangan buru-buru merasa iri atau tidak adil. Atau misalnya, kenapa sih kakak boleh punya laptop, aku enggak? Padahal kakaknya itu sedang pembelajaran online sekarang yang harus menggunakan gadget. Adik-adik belum boleh mungkin menggunakan gadget. Atau ada bagian makanan yang lebih besar untuk kakaknya, karena kakaknya udah SD. Adik-adik masih dapat yang kecil. Sebenarnya karena papa mama tahu kebutuhan adik-adik, supaya habis makanannya. Nah begitu adik-adik. Jadi kita tuh harus belajar rendah hati dan sabar. Percayalah bahwa bagian yang diberikan kepada kita itu sudah dipertimbangkan dengan baik
oleh mama papa, oleh keluarga semua. Dan itu cukup untuk adik-adik semua. Demikian juga Tuhan. Tuhan ingin melibatkan adik-adik, walaupun mungkin adik-adik masih kecil atau baru bisa sedikit. Tapi percaya nggak bahwa Tuhan itu bisa pakai adik-adik dan memampukan adik-adik untuk mendatangkan kebaikan? Coba Kak Holly tanya, siapa yang di sini punya bakat atau talenta bisa nyanyi? Wah, banyak ya. Tadi juga udah nyanyi ya sama Kak Tia. Siapa yang bisa nari? Banyak juga. Yang main drama, bisa menggambar, bisa apalagi olahraga. Wah, banyak ya adik-adik. Tuh kan, talenta dan bakat adik-adik banyak. Jadi kita harus gunakan untuk menjadi berkat. Jadi, saat ini Kak Holly mengingatkan adik-adik bahwa Tuhan mengajak semua adik-adik, terlepas adik-adik mampu atau tidak mampu, untuk menjadi saluran berkat dan memberi sukacita dimanapun adik-adik berada. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua bersama dengan keluarga. Amin. Adik-adik, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Holly, mari kita menjadi saluran berkat dan memberi sukacita dimanapun adik-adik berada. Untuk merespon firman Tuhan, Kak Tia mengajak adik-adik untuk berdiri dan bernyanyi. Dari Kidung Ceria nomor 160, tiap orang yang mendengar. Bisa? Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Karena sekarang sedang pandemi, kita disarankan untuk memberikan persembahan secara non tunai. Persembahan dapat adik-adik transfer melalui link aja, Dana, GoPay, dan OVO melalui QR codes yang tertera di layar ya. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Sebelum memberikan persembahan, kita sama-sama mengucapkan, apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa Kak Tia ya. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami. Amin. Adik-adik, Kak Tia punya pengumuman nih. Nah, dalam rangka merayakan Paskah, Kak Tia mau mengingatkan kalau setelah IHMPA, adik-adik akan mengikuti lomba. Wah, lomba apa Kak? Lomba mewarnai kelinci Paskah. Seru ya? Adik-adik suka kelinci nggak? Suka. Nah, apabila nanti adik-adik sudah menyelesaikan mewarnai kelinci Paskahnya, adik-adik minta difoto hasil mewarnainya oleh mama dan papa ya. Nanti hasil fotonya akan mama dan papa kirimkan ke koordinator sektor masing-masing. Adik-adik, pemenang lomba akan diumumkan saat acara Paskah Pelkat PA yang akan diadakan hari Minggu tanggal 4 April. Semangat adik-adik! Sekarang Kak Tia mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya.
Adik-adik siap? 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita sudah mau selesai beribadah. Saat ini, sebelum adik-adik kembali ke aktivitas sehari-hari, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah beribadah. Biarlah firman yang kami terima boleh kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Berkati orang tua kami, keluarga kami semua, bangsa negara, biarlah kami boleh hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Berkati kami Tuhan. Amin.